Pernahkah kita bertanya-tanya apa itu perbankan syariah dan mengapa semakin banyak orang memilihnya? Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasannya, kita harus mengetahui apa perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, berbeda dengan perbankan konvensional yang umumnya menerapkan sistem bunga dengan konsep bagi hasil. Artinya, keuntungan atau kerugian dalam suatu usaha akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, mengapa semakin banyak orang memilihnya? Ada beberapa alasan utama mengapa orang memilih perbankan syariah. Yang pertama, nilai-nilai agama. Bagi umat muslim, perbankan syariah menawarkan cara bertransaksi yang sesuai dengan ajaran agama mereka. Karena transaksi mereka bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, transparansi. Transparansi adalah suatu prinsip yang penting yang menjamin setiap transaksi yang dilakukan dengan jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah membuat nasabah lebih memahami bagaimana keuntungan yang diperoleh. Tidak ada unsur bunga yang membuat nasabah merasa terbebani. Yang ketiga, etika bisnis. Nah, perbankan syariah mendorong praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Ini menarik bagi mereka yang peduli dengan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi syariah. Nah, semakin banyak produk dan layanan perbankan syariah yang ditawarkan, sehingga memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen. Yang kelima, dukungan pemerintah. Nah, pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan tertarik dengan sistem ini. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, adapun prinsip-prinsip dasar yang mendasari perbankan syariah. Yang pertama, tidak adanya riba, yaitu larangan untuk mengambil atau memberikan bunga dalam segala bentuk transaksi. Yang kedua, bagi hasil atau mudharabah, yaitu keuntungan dan resiko dalam suatu usaha bagi antara bank dan nasabah. Yang ketiga, yaitu jual beli atau buying, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat sah dalam Islam, seperti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, objek jual beli yang jelas dan harga yang adil. Nah, yang keempat yaitu sewa atau ijarah, yaitu transaksi yang sewa-menyewa yang dilakukan harus memenuhi syarat syariah, seperti adanya objek yang disewakan jangka waktu sewa dan harga sewa yang jelas. Yang keenam, uang muka atau musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi modal. Nah, tujuan utama perbankan syariah adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan, serta memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk pertumbuhan perbankan syariah. Nah, potensi ini semakin menguat dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi syariah. Mengapa perbankan syariah begitu relevan di Indonesia? Karena yang pertama, kesesuaian dengan nilai agama. Nah, bagi mayoritas masyarakat Indonesia, nilai-nilai Islam yang sangat penting. Perbankan syariah dengan prinsip-prinsipnya yang sejarah dengan ajaran Islam, menawarkan alternatif keuangan yang lebih sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, yang kedua, potensi pasar yang besar. Nah, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki basis konsumen yang sangat luas untuk produk dan layanan perbankan syariah. Yang ketiga, yaitu pertumbuhan ekonomi syariah global. Nah, tren global yang menuju ekonomi syariah juga memberikan angin segar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, yang keempat yaitu kesadaran akan keuangan berkelanjutan. Nah, semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, perbankan syariah dengan prinsip-prinsipnya yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan dianggap sebagai pilihan yang lebih baik.
kita masuk pada inti pembahasan video ini, yaitu tantangan dan peluang yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia. Nah, meskipun memiliki potensi besar, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, yaitu adanya literasi keuangan syariah yang rendah. Pada tantangan ini, masyarakat masih kurang memahami konsep, produk, dan prinsip dasar perbankan syariah. Hal ini menyebabkan minat masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah masih rendah. Nah, agar masyarakat memahami konsep produk dan prinsip dasar perbankan syariah, perlu adanya program edukasi yang intensif dan berkelanjutan, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun masyarakat umum. Tantangan selanjutnya yaitu kurangnya produk inovatif. Nah, pada tantangan ini, produk perbankan syariah yang ditawarkan masih dianggap kurang inovatif dan tidak sekompetitif produk perbankan konvensional. Solusi dari tantangan ini yaitu perlu adanya pengembangan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tren pasar. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang terbatas. Nah, pada tantangan ini, jumlah tenaga profesional di bidang perbankan syariah masih terbatas, terutama yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan syariah. Karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, persaingan dengan perbankan konvensional. Perbankan konvensional memiliki jaringan yang lebih luas dan produk yang lebih beragam, sehingga menjadi pesaing yang kuat bagi perbankan syariah. Selanjutnya, persaingan dengan perbankan konvensional. Nah, perbankan konvensional memiliki jaringan yang lebih luas dan produk yang lebih beragam, sehingga menjadi pesaing yang kuat bagi perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jaringan untuk dapat bersaing dengan perbankan konvensional. Nah, tantangan yang terakhir yaitu regulasi yang belum optimal. Nah, pada tantangan ini, kerangka regulasi perbankan syariah di Indonesia masih terus berkembang dan belum sepenuhnya optimal. Maka dari itu, perlu adanya penyempurnaan regulasi yang lebih mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Nah, di tengah tantangan yang ada, perbankan syariah di Indonesia juga memiliki sejumlah peluang yang sangat besar, yaitu yang pertama potensi pasar yang besar. Nah, dengan adanya mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, potensi pasar untuk produk dan layanan perbankan syariah sangat besar. Jadi, perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan potensi pasar ini dengan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dukungan pemerintah. Nah, pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang cukup besar terhadap pengembangan perbankan syariah. Jadi perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku industri untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Yang ketiga, tren global, yaitu perbankan syariah semakin diminati di tingkat global. Hal ini memberikan peluang bagi perbankan syariah di Indonesia untuk bersaing di pasar internasional. Nah, yang selanjutnya yaitu tren global. Perbankan syariah semakin diminati di tingkat global. Hal ini memberikan peluang bagi perbankan syariah di Indonesia untuk bersaing di pasar internasional. Nah, maka dari itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat posisi perbankan syariah Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya atau yang terakhir, yaitu kesadaran masyarakat yang meningkat. Nah, dalam peluang ini, semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya nilai-nilai syariah dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat perbankan syariah. Nah, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini didukung oleh mayoritas penduduk Islam yang beragama Islam, serta dukungan pemerintah yang semakin kuat terhadap sektor keuangan syariah. Nah, perbankan syariah bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Nah, mari bersama-sama mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja video pada part 2 ini. Sampai jumpa di video part 3. Bye-bye.